Bertentangan Patrice Allegro mewakili Katolik dengan apologet dari Reform seperti MYM, Deki Ngadas, demikian juga Budi Asali, kemudian meluas menyasar mereka yang menjadi pimpinan atau sinode daripada gereja Reform. Salah satunya adalah dari gereja pendeta ataupun dari pendeta Stephen Tong. Sebenarnya menurut saya, perbedaan antara dogma-dogma agama Katolik Protestan itu adalah sesuatu yang biasa. Memang pada masa lampau, ya, ketika terjadi perpecahan awal antara Protestan dengan Katolik, terjadi sangat luar biasa. Karena pada waktu itu kan gereja sudah menjadi gereja negara, sehingga kemudian juga tangan negara bisa digunakan untuk menekan siapa saja yang disebut bidat. Dan memang dalam sejarah gereja kita melihat kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh gereja terhadap mereka-mereka yang menjadi penentang bidat dan tindakan-tindakan yang menurut saya tidak manusiawi juga dilakukan oleh institusi agama. Itulah sebabnya masyarakat sekuler yang tidak melihat bahwa agama itu dapat dibuktikan secara empiris tentang doktrin-doktrinnya, dogma-dogmanya, tidak memberikan ruang untuk hadir di ruang publik. Apalagi klaim-klaim absolut agama itu kemudian akan meminggirkan yang lain. Nah, kalau klaim-klaim absolut meminggirkan agama yang lain, ini kan berarti agama hanya tidak mendasari satu negara atau satu negara hanya didasarkan satu agama. Itu kan menjadi totalitarianisme. Dan kita sudah lihat negara-negara dengan totalitarianisme itu ya menimbulkan kekerasan yang sangat luar biasa. Dan tentunya ya masyarakat dewasa ini, masyarakat yang paham ilmu pengetahuan, tentu tidak ingin mengulangi hal tersebut. Apalagi dengan adanya hak-hak asasi manusia, di mana tidak bisa lagi kekuasaan negara, kekuasaan pemimpin-pemimpin agama bertindak sewenang-wenang. Karena setiap individu itu sendiri adalah raja, artinya adalah setiap individu itu sendiri hadir di dunia ini karena Tuhan. Jadi tidak seorang pun yang bisa merampas hidupnya. Jadi hak hidup, hak melekat dalam manusia itu ada pada manusia. Sehingga agama, itu pun institusi negara, tidak bisa merampas hak hidup itu pada setiap individu. Tapi itulah yang terjadi dalam negara-negara agama, negara-negara totalitarianisme yang menghadirkan wajah garang agama, yang kemudian sekali lagi menganggap agama itu akhirnya tidak populer dalam ruang publik. Sehingga sekularisme memproklamasikan kematian agama. Tapi memang ternyata agama itu tidak mati, seperti juga tesis-tesis dari sekularisme. Ketika orang makin cerdas, orang tidak lagi memegang agama. Demikian juga kalau kita melihat di YouTube juga ada yang namanya logika mistik, logika mistik, kemudian juga logika ilmu pengetahuan. Dan mereka juga menganggap bahwa sudah saatnya manusia zaman sekarang itu menggunakan logika ilmu pengetahuan, logika sains yang ada buktinya. Tapi kan kita juga menyadari bahwa ternyata juga logika ilmu pengetahuan juga terbatas datanya. Karena populasi tak terjangkau, rumusannya juga proses panjang dan selalu ada pembaruan-pembaruan atau penyempurnaan-penyempurnaan lebih tepatnya, supaya jangan dianggap relativisme itu. Penyempurnaan-penyempurnaan. Nah, kemudian ketika perjumpaan Katolik dengan Protestan, ya secara khusus dengan Reform, juga dengan karismatik sih. Jadi perluasannya menjadi sangat luar biasa ya. Tapi kali ini saya melihat ya, Patrice Allegro ini memang tampaknya sungguh menyasar ya, MYM, Budi Asali, dan juga dengan Deki Ngadas, karena memang ya tampaknya memang kedua-duanya memang saling menyasar gitu. Dan kalau saya lihat memang mereka saling menyasar, saling mengalahkan satu dengan yang lain. Jadi Katolik dianggap klaimnya tidak benar, kemudian Katolik mengatakan klaimnya MYM, Deki Ngadas, Budi Asali tidak benar, kan begitu. Jadi bukannya dialog agama, tapi debat agama yang saling mengalahkan. Dan kemudian saya juga tidak paham kenapa tiba-tiba Patrice Allegro kok menyasar pendeta Stephen Tong begitu. Ya memang apologet itu mengaku apologet Reform gitu. Karena mungkin ingin membedakan mereka dari apologet karismatik ya, seperti itu. Tapi sebenarnya kan apologet Reform juga mesti menyadari bahwa
ya terlalu banyak keragaman itu sendiri, apalagi dengan masa sekarang ini, teologi yang begitu beragam. Nah, kemudian ketika menyasar sekarang adalah dengan salah seorang, pemimpin sinode dari gereja Reform, ya Pendeta Stephen Tong. Jadi pertarungannya sudah lagi bukan apologet, yang saya sebut akademik, tapi ini gereja. Dan menurut saya, ini tidak perlu dilanjutkan lebih jauh, karena semua dogma kan pasti berbeda. Jadi dogma itu kan sebenarnya mencirikan identitas semua kelompok, atau Katolik kan identitasnya itu bisa dilihat dari dogma-dogmanya. Demikian juga Protestan, identitasnya dilihat dari dogma-dogmanya. Memang Protestan itu beragam, tetapi kalau kita melihat juga kan ada yang menyebut diri ada yang reform, ada yang menyebut diri ada karismatik, tapi juga ada banyak sebenarnya ya gerakan-gerakannya di Protestan juga ada yang gerakan Injili, gerakan karismatik, gerakan Pentakosta, gerakan liberal, itu banyak sekali. Jadi menurut saya dalam era seperti sekarang ini untuk apa ya kita mengklaim-klaim diri gereja yang paling benar. Memang saya juga melihat Patrice Allegro itu kan sepertinya berambisi gitu ya, mengatakan agama global, Katolik itu agama global. Walaupun dia bilang gereja universal gitu. Jadi gereja yang sejati, gereja yang benar hanya Katolik. Walaupun ini kan juga ya lucu lah gitu ya dalam pandangan manusia sekarang. Tapi kalau klaim absolut subjektif untuk Katolik ya nggak ada masalah, itu kan haknya mereka gitu. Tapi kemudian kalau seluruh gereja di dunia ini harus masuk ke Katolik, ya, jadi karena dia adalah gereja yang sejati, ya, jadi apa tuh kepemimpinan gereja ke depannya, ya? Kepemimpinan gereja yang sekarang aja juga problem, gitu kan? Tentunya, ya, kenyataan seperti ya cara-cara Patrice Allegro yang membabi buta ini kan sudah jelas menunjukkan dari kegamangan dari Katolik sendiri untuk bisa bicara tentang dogma-dogmanya gitu. Jadi menurut saya ya untuk apa sih debat-debat agama itu, debat-debat Protestan, debat-debat Katolik itu mengklaim yang paling benar. Apalagi kita perlu belajar juga apologet Katolik, apologet Reform itu perlu belajar dengan kemajuan ilmu pengetahuan, riset ilmu pengetahuan bahwa kebenaran agama itu sebenarnya tidak bisa dibuktikan. Surga tidak bisa dibuktikan, neraka tidak bisa dibuktikan, Allah tidak dibuktikan. Kenapa Anda membuat klaim Anda paling benar? Kan itu lucu ya. Ya orang yang belajar ilmu pengetahuan, belajar riset sains, ya tersenyum gitu. Bagaimana Allah yang transenden itu diklaim dia tahu dengan benar. Padahal tidak ada saksi juga waktu Allah itu menyatakan. Sampai sekarang juga kalau dibilang, bagaimana kita bisa tahu Allah yang transenden itu? Jadi Alkitab sendiri hanya mengatakan Allah transenden itu berfirman. Kemudian berfirman Allah menjadi manusia. Itu pun sebuah keyakinan iman sebenarnya. Buktinya adalah pada waktu Yesus bangkit dari kematian, ya tidak semua orang percaya. Dan Yesus juga tidak memasalahkan itu. Dia hanya memuridkan muridnya untuk memberitakan tentang peristiwa kebangkitannya. Jadi untuk apa ya Katolik dan Reform ini, apologet Reform, dan kemudian juga menyasar gereja Reform untuk bertarung. Memang saya pernah dikritik oleh MYM. Pak Misal ini mengkritik siapa-siapa saja, banyak orang gitu. Tapi kok kenapa nggak berani mengkritik Pendeta Stephen Tong? Menurut saya beliau tidak pernah hadir di video-video YouTube dalam diskusi, dan yang diambil juga kan bukan diskusi-diskusi. Untuk apa saya melakukan itu? Dan setahu saya, pengamatan saya, beliau menganggap apa yang dikatakan itu adalah di ruang private. Jadi kalau memang itu di ruang private, siapa yang mau urusi ruang private seorang kan? Ruang gerejanya kan seperti itu. Nah, tapi memang persoalannya sekarang ruang private itu berubah menjadi ruang publik. Nah, ini kan persoalannya, apalagi setelah COVID itu kan. Atau ada waktu COVID, semua gereja menjadi online dan semua jadi kan gereja di ruang publik begitu. Nah, itulah tadi pertarungan-pertarungan ya. Ada khotbah-khotbah yang saling bertentangan begitu. Dan repotnya saling meminggirkan. Kenapa sih kita nggak mengatakan saja, kan agama itu kan tidak bisa dibuktikan. Agama itu kan hanya iman. Katakan saja saya beriman dengan ini. Sudah, nggak perlu harus kamu kata kamu tidak beriman salah, nggak bisa. Iman kan anugerah. Ya. Iman kan bukan diiman-imani, iman kan pemberian Tuhan. Jadi untuk Protestan dan Katolik ya, secara khusus juga apologet Reform ya, dan kemudian yang menyasar pada gereja Reform, ya menurut saya ya kalau selama itu merupakan dogma ya, absolut subjektif, ya nggak perlu dipertentangkan. Itu kan identitas dari Katolik, identitas dari Reform, ya sudah dipegang aja, nggak usah harus mengklaim diri paling benar. Karena kan kita sudah, semua orang tahu, orang-orang yang memahami sains, untuk apa ya mencari agama yang paling benar?
Memang sekarang ini kan susah ya. Carilah agama yang paling benar, carilah gereja yang paling benar. Ini ada apa strategi marketingnya? Iya. Padahal dulu kan tidak begitu. Gereja itu adalah ya gereja-gereja apa dalam sebuah komunitas tertentu, gereja keluarga, komunitas, daerah. Tapi sekarang kan ribet ya, karena semua punya denominasi. Dan ketika saya teliti tentang gereja-gereja itu, ternyata yang persoalannya adalah bukan tidak bisa pakai gedung gereja, bukan bisa bisa beribadah dengan gereja, bukan. Persoalannya adalah penataan keuangan gereja. Nah, ini menjadi persoalan kan. Jadi masalah penataan keuangan gereja itu yang membuat gereja tidak bisa menggunakan gedung gereja secara berganti-gantian gitu. Saya juga nggak tahu kenapa seperti itu, kan sebenarnya bisa diskusikan gitu. Karena pengamatan saya di banyak ruko-ruko itu ada bisa 4, 5 gereja berbakti gitu. Meskipun dia tidak ada hubungan, hanya tempatnya saja gitu. Nah, kemudian kenapa ya mereka tidak membuat sesuatu yang organisasi yang baik kalaupun sama gitu. Nah, ini persoalan-persoalan dari seperti itu. Tapi memang di situ kan masalah organisasi, masalah kepentingan itu terjadi. Jadi persoalannya bukan agamanya, institusi agamanya. Kalau sudah bicara institusi agama, kan bicara pribadi. Kalau sudah bicara pribadi, kan bicara tentang manusia terbatas. Nah, kita menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Karena itu, menurut saya Katolik, Protestan ya, demikian juga karismatik ya nggak perlu ribut-ribut. Memang saya juga agak terganggu juga misalnya penjelasan teman-teman karismatik yang hantam saja tentang Alkitab. Kan sebenarnya semua penelitian ada dasarnya. Nah, repotnya kan mereka tidak punya dasar penelitian kemudian menghantam. Jadi saya bukan menghantam gerakannya sebenarnya. Jadi pandangan-pandangannya yang tidak benar. Misalnya dari YP misalnya yang tidak benar mengenai hermeneutiknya. Yang dikatakan Alkitab banyak salah, dia tidak bisa bedakan antara terjemahan gitu ya. Dan salinan daripada autograf begitu. Ya perlu dibicarakan juga sehingga kemudian saya menyebutkan juga ada orang-orang yang kemudian bukan lagi Kristen, tapi menjelek-jelekan Kristen. Nah, ini kan kata Alkitab dia nabi palsu. Saya katakan dalam arti kata dalam indikator-indikator ini begitu. Yang menunjuk jadi kepada individu-individu bukan kepada komunitas begitu. Nah, ini kan sebuah masukan juga supaya disadarkan juga seperti itu. Bukan saya menghakimi, tapi saya jelaskan itu. Kalau lihat ada indikator seperti itu. Nah, kembali kepada Katolik dan Protestan. Kenapa tidak masing-masing kita menjelaskan dogma kita dan kemudian saling mendengar. Dan kemudian ya tidak perlu saling serang atau saling klaim gitu. Ya, Rukun Beragama menyarankan kepada Patrice Ableglo, MIM, Budi Asali, dan juga Diki Ngadas. Demikian juga kepada teman-teman Reform yang sering menyerang juga ya. Dari Patrice Smith gitu. Patrice Smith yang paling serang. Terus juga video channel komentar itu kan juga banyak sekali yang merasa diri klaim mereka benar. Jadi klaim Katolik itu absolut, klaim Protestan Reform ini absolut, ya sudah mereka bertarung gitu. Tapi menurut saya sih tidak ada ya klaim absolut. Klaim itu hanya benar sebatas ada data-data atau argumentasi yang koheren gitu atau berkoresponden kepada klaim itu aja sebenarnya. Cukup di situ. Tapi kalau kemudian lebih luas lagi, ya itu tidak bisa lagi dia gitu atau mungkin diperbaiki begitu. Karena itu saya sebagai teolog akademik selalu mengatakan ya saya bukan teolog gereja begitu walaupun saya juga di gereja tapi teolog akademik yang kemudian memberikan pemikiran-pemikiran supaya gereja merespon zaman gitu dan juga menjawab persoalan-persoalan di masyarakat. Kira-kira demikian ya saya berharap Katolik dan apologet Reform ya gereja Reform bisa berdamai lah ya di ruang publik ini. Terima kasih.